Oke, terima kasih. Selamat pagi atau siang para sejawat semuanya. Terima kasih saya dipercaya dari Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk membawakan materi ini ya. Kita bersama-sama nampaknya ya dari gizi maupun dari bidang lainnya mempunyai tugas untuk mengendalikan diabetes karena kita tahu prevalensi diabetes semakin meningkat dan diabetes sendiri sebetulnya merupakan fenomena gunung es, di mana di luar itu eh, prediabetes dan intoleransi glukosa jauh lebih tinggi ya. Hampir lebih dari 60%. Salah satu survei menyatakan status masyarakat kita di Indonesia adalah prediabetes ya. Sehingga tentunya penting selain terapi, penting pengendalian atau pencegahan faktor risiko untuk diabetes ini. Ya, untuk materi saat ini saya dipercaya untuk menganalisis faktor risiko nutrisi untuk pencegahan faktor risiko ini. Ya, faktor risiko nutrisi ini sebetulnya semua teman-teman sejawat, baik dokter umum maupun spesialis bagian lain, gizi adalah bagian dari kedokteran dasar ya maupun aplikasi kedokteran klinis ya. Hanya kami yang mendapat amanah di bidang gizi klinik tentunya lebih in-depth dan lebih lebih presisi, tetapi tentu saja sebagian adalah tugas kita semua ya. Jadi saya sampaikan ini adalah bagaimana kita menentukan status nutrisi juga seperti menentukan diagnosis ya. Jadi kita tidak hanya menimbang saja, menentukan IMT ya, walaupun itu penting, tapi juga kita harus melihat bagaimana analisis asupan nutrisinya, bagaimana parameter labnya, kalau memang ada ya parameter biokimianya, dan kalau mereka punya penunjang lain, itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk menentukan status nutrisi ya. Nah, biasanya kita lihat keluhan utamanya apakah berhubungan dengan risiko, tidak ya. Bisa ya, bisa tidak gitu. Tetapi banyak kondisi-kondisi penyerta yang umum sekali pada pasien kita adalah pola makan yang tidak seimbang, kurang serat, tinggi karbohidrat sederhana, atau tinggi lemak jenuh. Dan ini baik disengaja karena selera ataupun tidak dengan berbagai keterbatasan, secara kumulatif ini mulai mengganggu pada metabolisme glukosa dan metabolisme energi secara keseluruhan dan kumulatif dia akan meningkatkan risiko gitu. Sehingga memang penting bagaimana walaupun tidak sepresisi gizi ya dietitian yang biasanya menjadi salah satu network kita di rumah sakit maupun di layanan pasien. Secara umum kita bisa menanyakan pola makan hariannya seperti apa, yang paling sering dimakan apa, kemudian kesukaannya apa, yang tidak dia suka apa, kemudian keterbatasan dia apa gitu ya. Sehingga kita bisa melihat gambaran kuantitas dan kualitas asupan makan itu seperti apa ya. Paling dekat kita bisa lihat ke bagaimana keselarasannya dengan eh, isi piringku ya yang direkomendasikan oleh Kemenkes dan itu umum buat semua ya karena isi piringku untuk diabetes secara umum juga ada di mana porsi sayurnya lebih banyak ya. Kemudian apakah dia ada masalah alergi makanan? Kebetulan yang dibuat alergi itu adalah makanan yang harusnya dia konsumsi gitu atau tidak boleh tidak ya. Kemudian bagaimana perubahan berat badannya? Karena intoleransi glukosa atau resistensi insulin bisa terjadi kapan saja. Apakah pada obes atau pada yang sekarang lebih dikenal metabolically obese. Jadi secara IMT dia slim gitu, tetapi kimia darahnya nggak bagus banget gitu, profil lipidnya dia ada eh, reaktif hiperglikemi gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat atau bahkan ada parameter lain yang dia punya, bisa bagaimana CRP-nya, bagaimana parameter-parameter inflamasi lainnya yang sebetulnya itu menekan kerja insulin. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang sedenter ya, sangat minimal aktivitas fisik, paparan rokok, paparan asap lainnya itu secara kumulatif juga meningkatkan paparan radikal bebas, sementara dengan pola makan yang tidak seimbang menyebabkan antioksidan yang kita konsumsi juga kurang. Itu juga menjadi salah satu risiko dari resistensi insulin.
Masalah sosial ekonomi juga cukup menjadi masalah di sini ya karena tidak mampu secara konsisten menyediakan makanan yang berkualitas ya walaupun sebetulnya yang berkualitas itu tidak selalu harus mahal ya. Oke, jadi kita akan mengukur melihat bagaimana asupan nutrisinya. Kemudian kita akan mendiagnosis ya, diagnosisnya dengan dietary, dengan antropometri dan pemeriksaan lab yang tadi ya. Sehingga kita akan menentukan terapi nutrisi dan monitoring ya. Ini walaupun judulnya adalah faktor risiko diabetes, tetapi tetap kita eh, apa terapi atau dukungan nutrisi atau tata laksana nutrisi pada prediabetes atau faktor risiko itu tidak berbeda jauh. Hanya pada diabetes benar-benar harus patuh ya kalau pada faktor risiko patuh sangat bagus, tapi idealnya sekitar 80% atau lebih kepatuhan terhadap pola makan yang ideal ya. Nah, kita tahu tentang indeks massa tubuh ya setelah kita mendapatkan gambaran asupan nutrisi, kita akan mengukur berat badan dan tinggi badan ya. Teman-teman sudah tahu di sini semua rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan ya. Ada rekomendasi dari WHO yang juga dipakai oleh Kemenkes ya. Itu bisa saja dipakai ya. eh, karena rekomendasi WHO itu berlaku secara umum. Tetapi saya lebih senang memakai rekomendasi Asia Pasifik ya, di mana batasan obes itu lebih rendah dibanding WHO ya. Karena apa? Secara postur tubuh orang Asia termasuk Indonesia itu dengan postur yang sama massa lemaknya lebih tinggi, massa non lemaknya lebih rendah sehingga kecenderungan untuk resistensi insulin pada orang Asia itu lebih tinggi daripada non Asia gitu ya. Seperti itu. Tapi untuk WHO saya juga tidak menyalahkan ya, tapi kalau mengikuti acuan-acuan ini mungkin kita akan lebih bisa mendeteksi lebih dini ya. Oke, ini kemudian ada juga obesitas sentral yang kita bisa melihat mengukur dengan lingkar perut ya. Sebetulnya ada 3 lokasi dari pengukuran lingkar perut ya. Jadi ada yang di upper, ada yang di tengah, ada yang di lower. Biasanya kita mengambil yang paling menonjol dari perut kita ukur ya dengan pita meteran biasa. Kalau punya pita meteran yang dibeli dari toko alat kesehatan itu lebih baik karena apa? Karena skalanya lebih terstandar ya. Strip-stripnya itu lebih terstandar karena memang ini menentukan ke diagnosis apapun ya bagian anak misalkan atau kita bagian gizi banyak memakai pita meteran ini ya. Kalau yang untuk alat kesehatan ini ada tandanya. Jadi yang putih yang masih aman, yang hijau, sorry, yang hijau aman, yang putih hati-hati ya, yang merah itu udah patologis ya. Jadi kita mengukur pasiennya santai, tidak menahan nafas ya, tapi tidak terlalu longgar juga di posisi yang paling menonjol. Kita ukur berapa ya. Eh, ada 2 standar memang di sini, tapi kisarannya sekitar sini gitu ya. Batasannya apa? Batasannya adalah ini. Jadi untuk WHO dan Asia Pasifik itu sama batasannya. Jadi laki-laki jangan lebih dari 90 cm dan perempuan jangan lebih dari 80 cm ya. Ada sedikit perbedaan dengan parameter lain ya, tetapi tidak apa-apa ya. Ini cukup mudah. Ini kita akan bisa menentukan diagnosis pasien itu mendapatkan obesitas sentral atau tidak. Kenapa demikian pentingnya? Karena mengukur lingkar perut itu berarti mengukur deposisi lemak subkutan, deposisi lemak visceral yang ada di omental dan suprarenal, ya area-area abdomen, di mana lemak visceral itu vaskularisasinya lebih tinggi sehingga dia lebih mempengaruhi ke profil lipid dan dipengaruhi oleh HPA aksis serta faktor inflamasi di dalam tubuh. Sedangkan lemak subkutan yang cukup tebal biasanya di area perut kita itu kalau baiknya sih tidak lebih dari 2 cm ya kalau dicubit itu ya. Jadi
lemak subkutan itu jalannya lain ya. Jalan lain menuju resiko diabetes, dia akan mempengaruhi pelan-pelan menggagalkan kerja insulin dan akhirnya lama-lama juga akan mempengaruhi ke profil lipid dan akhirnya kerjanya sama mengacaukan metabolisme energi dan resistensi insulin, kemudian intoleransi glukosa dan apa metabolic syndrome ya. Jadi intoleransi glukosa itu dia 50% resikonya ke diabetes, sedangkan kalau metabolic syndrome 80% karena dia sudah ada hiperglikemi, sudah ada hipertensi ya, kemudian hipertrigliseridemi, kemudian dua parameter lainnya juga ya, kadar HDL ya, dan kita perut ini. Oke. Nah, bagaimana kebutuhan nutrisinya ya? Karena nutrisi merupakan salah satu eh, provokator untuk yang menyebabkan resistensi insulin ya. Kita bayangkan kalau kita mengendalikan gula darah dengan obat, dengan apapun ya, kalau air bahnya tetap tidak kita kontrol ya, makanannya tetap tidak kita kontrol, yang terjadi adalah tetap atau bahkan gagal gitu ya. Sumur resapannya gagal mengendalikan banjir bandang ya, seperti yang sekarang sedang banyak ya, mudah-mudahan cepat tertanggulangi ya, saudara kita dimanapun terhadap bencana alam ini ya. Oke, jadi kebutuhan nutrisi itu kalau mau presisi sebetulnya ada kebutuhan basal, ada kebutuhan faktor koreksi ya. Yang di kebutuhan basal biasanya pada umumnya kami menghitung dengan rumus Harris Benedict ya pada laki-laki dan perempuan, tetapi ini kurang praktis biasanya kalau dilakukan di lapangan atau teman-teman sejawat yang memang bukan dokter gizi gitu ya. Nggak praktis ya, tapi tetap saja kita harus dan ingin menentukan sepresisi mungkin. Ada yang disebut rule of thumb gitu ya. Jadi kebutuhannya adalah 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, ini untuk kebutuhan totalnya dengan faktor koreksi ya, dengan ditambah faktor stres ya, sakit ringan, sedang, berat, kemudian faktor aktivitas fisik juga ini sudah masuk di sini gitu ya. Nah, kenapa semudah ini? Karena sebetulnya nutrisi itu terapi. Dari hari ke hari kita akan melihat bila berat badannya menuju normal, gula darahnya bagus, tidak ada apa-apa, kita bisa turunkan dari 30 ke 27,5, kemudian ke 25. Bagaimana cara mengukurnya? Mengurangi porsi rumah tangga sedikit demi sedikit. Kita lihat porsinya ke depan ya. Oke, jadi memang sebetulnya personalize untuk setiap pasien itu, tapi untuk komunitas yang faktor risiko minimal ke acuan ini. Ya, nanti kita lihat untuk ukuran rumah tangganya. Nah, karena apa? Tujuan tata laksana nutrisi itu supaya tetap terkontrol HbA1c-nya di bawah 7 ya. Kemudian tekanan darah juga terkontrol di normal, LDL di bawah 100, trigliserida di bawah 150, HDL di atas 40 untuk laki-laki dan di atas 50 untuk perempuan, kemudian menjaga berat badan tetap normal atau menuju normal, dan memperlambat atau menurunkan risiko komplikasi pada pasien tersebut atau pada komunitas faktor risiko tersebut. Ya, ini tujuannya untuk tata laksana nutrisi ini. Nah, nutrisi itu sebetulnya tidak artinya nggak boleh makan karbohidrat atau takut makan karbohidrat ya, atau mengganti atau tidak makan lemak sama sekali gitu, atau banyak makan lemak gitu kan ya karena gula darah turun gitu, tapi itu sesaat gitu. Karena apa? Sebetulnya semua harus lengkap. Karena masing-masing punya tugasnya. Protein sebagai faktor anabolik, kita tahu ke pemeliharaan tubuh dan ke imunitas ya. Kalau usia pertumbuhan atau recovery tentu saja juga ke anabolik ke sana. Kemudian lemak selain sumber energi utama dengan densitas energi paling tinggi, lemak juga dia sebagai prekursor untuk regulator, salah satunya regulator hormon dan struktur sel yang baik itu massa lemaknya cukup ya, lemak lemak tidak jenuh yang kita kenal dengan omega 3 itu membuat elastisitas eh, dari membran sel dan organel itu cukup baik. Nah, kalau ada sumber energi dari lemak, kenapa harus ada karbohidrat? Karena ada sel-sel yang glukos dependen. Artinya hanya ada sel
ada sel yang hanya bisa pakai karbohidrat, tidak mau pakai lemak, tidak mau pakai protein, ya. Nah, sel itu apa? Itu adalah sel yang vital, sistem saraf pusat. Dari pusat sampai tepi dia hanya bisa pakai karbohidrat, ya. Pada kondisi kelaparan ya dia bisa pakai asam alfa ketok gitu kan, tapi ya itu pada kondisi patologis, ya. Kemudian sel darah merah, kemudian sistem imun, sel kelenjar atau apapun sel yang kerjanya cepat dia lebih ngambil karbohidrat dibanding yang lainnya, ya. Jadi memang harus ada karbohidrat tapi tidak berlebih, ya. Nah, kenapa protein di sini disandingkan juga? Karena protein itu kalau kita salah penanganan, misalnya kita pasien kita makan tanpa karbohidrat, lemak sedikit, protein yang tinggi, kebetulan proteinnya rendah lemak, maka kebutuhan karbohidrat dan lemak untuk energi vital untuk tubuh kita, ya, untuk sistem saraf pusat apapun akan dikorbankan, itu dia akan mengorbankan protein yang tadinya untuk fase anabolik jadi energi, dan ini sama sekali tidak efisien karena dia akan meminta energi kos yang lebih tinggi, ya, tetapi menghasilkan energinya lebih rendah daripada karbohidrat dan lemak. Jadi sebetulnya semuanya harus ada, ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Ini adalah gambaran, ya. Insulin itu begitu penting, dia bekerja pada metabolisme energi yang tadi, ya, yang ini. Dia bekerja di setiap angka, kita lihat di sini di metabolisme karbohidrat, kemudian dia juga bekerja pada pembentukan mediator-mediator yang penting seperti AD, ya. Kemudian dia juga bekerja pada metabolisme, ya. Dia juga bekerja pada eh, metabolisme yang lainnya, ya. Dia mengaktifkan dan menginaktifkan enzim-enzim yang bekerja di sana, dan dia memberikan hasil yang cukup dengan hormon katabolik, salah satunya glukagon, sehingga homeostasis tubuh itu terjadi. Nah, dengan fungsi-fungsi yang saya kasih bulat ini, bayangkan kalau insulin itu resisten, maka metabolisme yang ini tuh akan kacau gitu, ya. Yang ini tuh akan kacau, ya, sehingga glukosa tidak bisa dipakai, lemak meningkat tapi juga memperberat resistensi insulin, protein juga akan semakin meningkatkan urea, lama-lama nanti akan meningkatkan kreatinin, ya. Makanya diabetes atau faktor risiko atau prediabetes itu dia sejak awal sudah mengganggu pada fungsi ginjal, ya. Nah, kita lihat rekomendasi nutrisi, ya. Rekomendasi nutrisi sebetulnya ada khusus untuk diabetes, ya. Apa piramidanya? Kalau kita lihat piramida makanan kebutuhan sehat, yang paling bawah adalah karbohidrat. Kalau untuk diabetes itu yang paling bawah adalah sumber serat, ya, yang merupakan sumber karbohidrat, ya. Ini yang paling bawah. Kalau kita lihat isi piringku ini setengahnya adalah sayur, ya. Buah di luar, karena apa? Buah itu kalorinya 2 kali sayur, ya. Jadi ini 2/3-nya adalah sayur, sepertiganya karbohidrat, ya. Kemudian di atasnya baru sumber energi pada makanan utama yang tinggi serat, ya. Kalau roti sebenarnya whole wheat bread gitu kan, umbi-umbian yang cukup rendah gulanya. Kemudian ada sumber protein yang rendah lemak, ya. Kalaupun kita memberi adalah lemak esensial yang tidak bisa kita bentuk dalam tubuh kita, ya, baik dari hewani maupun nabati, dan di luar itu adalah makanan pembantunya, bahan makanan sumber pembantunya. Kalau dipraktiskan seperti ini, jadi setengahnya adalah sayur, ya, kemudian seperempatnya adalah karbohidrat yang tinggi serat, seperempatnya adalah protein yang rendah lemak. Kemudian ditambahkan 1 porsi buah yang rendah lemak, ya, rendah karbohidrat, ya, dan bisa ditambahkan sumber protein yang terkontrol juga lemaknya, sehingga komposisinya seperti ini. Karbohidrat bisa kita berikan 45 sampai 65%. Lemak ini kalau mau presisi ada PUFA, kita lihat di depan, ya. PUFA itu apa? Ada PUFA itu omega 3, dan yang paling sedikit adalah SAFA, ya. Totalnya segini, kemudian protein biasanya
per kilogram berat badan ideal ya, nanti kita lihat porsinya. Kemudian fiber 20 sampai 35 gram per hari dan batasi natrium ya. Kita lihat satu persatu gimana. Ini lebih jelas lagi untuk isi piringku untuk diabetes ya, kalau mau cara cepat atau dia faktor risiko diabetes misalnya orang tuanya dua-duanya diabetes kebetulan eh, individu ini berat badannya lebih gitu ya. Biasanya kita langsung lakukan porsi untuk diabetes karena pada umumnya apa? Makanan Indonesia yang disukai itu tinggi karbohidrat, tapi karbohidrat sederhana dan sangat rendah lemak, ya. Pada siapapun, itu yang harus kita kontrol. Nah, kebutuhan kalori itu berapa? Tadi saya sampaikan 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan, ya. Kalau berat badan kurang, kalau berat badan lebih, kita bisa beri 25 kalori per kilogram berat badan, ya. Kalau dia obes, biasanya memang kita turunkan, tapi turunkannya pelan-pelan, ya. Turunkannya itu kurangi satu sendok nasinya, ya. Kemudian yang berlemaknya kurangi, tidak digoreng kering, tidak jaringan lemak, lama-lama ke daging putih gitu kan, lama-lama tidak digoreng kering ya. Nah, sebetulnya presisinya tergantung dari usia, gender, berat badan dan aktivitas fisik ya. Kita lihat dari berat badan, biasanya berat badan ideal itu 90% dari tinggi badan dikurangi 100. Nah, kalau pria dengan tinggi badan kurang dari 160 atau wanita kurang dari 150 cm, maka perhitungan berat badannya seperti ini ya. Cukup mudah ya untuk diikuti nanti dan sambil praktek pun biasanya kita bisa hitung cepat gitu di smartphone ya. Nah, ada aktivitas fisik ya, jadi aktivitas ringan, sangat ringan, aktivitas ringan, sedang dan berat ya. Nah, ini mungkin nanti didapat dari bagian lain dari course ini ya. Apa itu ringan, sangat ringan, ringan, sedang dan berat ya, atau bisa searching di referensi dari fisiologi ya. Jadi sebetulnya kalau secara garis besar baiknya kita tuh olahraga di aktivitas sedang ya. Olahraga bukan daily activity ya. Karena daily activity itu tidak akan terus-menerus 20 menit ke atas gitu ya. Nah, aktivitas sedang itu yang meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi capek ya. Kalau mungkin ya dari bagian KFR juga nanti. Jadi ada yang sebut talk test ya. Jadi ditanya masih bisa jawab setelah olahraga, eh, tidak sampai kehabisan nafas. Berarti artinya oksigenasi masih cukup, artinya oksigenasi untuk metabolisme lemak masih cukup gitu ya. Jadi agak capek tapi nggak terlalu capek ya. Nah, yang ringan biasanya ya nggak berasa gitu ya, walaupun ini agak subjektif. Jadi ini kurang capek sebetulnya di sini ya, atau tidak olahraga karena dia daily activity-nya cukup aktif, tapi karena tidak terus-menerus di atas 30 menit sehingga tidak cukup untuk meningkatkan kinerja dari insulin ya. Oke. Nah, bagaimana distribusi kuantitas asupan makan? Biasanya 20% di sarapan, 30% makan siang, 25% makan sore. Dan between meal atau snacknya di antara dua waktu makan ini dua kali ya. Persentase jumlahnya sekitar ini ya. Jadi yang paling banyak dimakan siang, sedikit dikurangi dimakan eh, sore ya, dan sedikit dikurangi di sarapan. Atau ada yang dibalik itu tidak apa-apa. Misalnya sarapan 25%, makan sore 20%. Apalagi kalau makan sorenya menjelang malam gitu kan, ini bisa minimal harus masuk protein dan serat gitu ya. Oke. Nah, oh ini tadi sudah ya. Kemudian bagaimana dengan pemanis buatan ya? Sekarang sedang happening itu stevia ya. Banyak pemanis buatan macam-macamnya kita bisa pilih. Yang jelas yang beredar di lapangan dan bisa dikonsumsi dan dibeli tanpa resep itu bisa ya. Ini ada sukralase, ada saharin, ada asesulfam, ada neotam, stevia, ada lohango. Yang paling sering mudah didapat di lapangan itu stevia dengan saharin sekarang ya. Ini semuanya dia dengan kalori sangat rendah ataupun non kalori, dia memberi rasa manis yang sekian kali lipat dari gula. Ini bisa diberikan. Tapi sebetulnya edukasi yang penting adalah jangan dibiasakan selalu manis gitu ya. Karena bagaimanapun akan lebih enak gula alami yang mudah didapat, alami dan lebih enak
Ya, jadi nanti lama-lama pasien akan kembali ke gula biasa gitu kan, nggak ke sini. Karena ini terutama kalau penyediaannya tidak sesuai, harus 70 derajat airnya. Kalau di atas 70 derajat, apalagi dididihkan, itu aftertaste-nya pahit gitu ya. Orang nggak suka biasanya ya. Ada gula buatan khusus yang memang untuk masak yang dimasak untuk bikin kue itu di platform ini banyak gitu kan ya, atau di toko bahan makanan khusus untuk diabetes seperti glukolin atau ada glukolin ya, itu bisa dipakai dan digodok ya, atau dari salah satu produk itu ada yang khusus untuk dimasak. Tapi jadi jangan memakai ini untuk dididihkan ya, pasiennya kapok nanti balik lagi ke gula biasa. Oke, jadi memang mengontrol asupan gula itu harus memenuhi kewajiban makan utama dengan komposisi lengkap, terutama sayur. Karena apa? Sayur itu dia mengandung air, elektrolit, karbohidrat yang jumlahnya setara atau kurang dari 50% buah dengan porsi yang sama ya, dan sisanya adalah serat gitu. Dan serat itu kita tahu memperlambat pencernaan, memperlambat absorpsi dan memperlambat kenaikan gula darah sehingga beban insulinnya juga lebih rendah. Kemudian meningkatkan rasa kenyang lebih lama sehingga tidak tergoda untuk nyari makanan lagi ya. Jadi harus makan utama, jangan nggak makan pagi, nggak makan siang ya, harus ini makan utama. Kemudian utamakan sumber energi yang tinggi serat, ya, minimalkan karbohidrat yang terolah, bubur, pasta, roti putih, ya. Kemudian minimalkan minuman manis, pakai pemanis buatan yang aman, minum dengan menyertakan serat atau jeli, ya. Sekarang banyak resep-resepnya di media sosial, ya. Jelinya tanpa gula tentunya, ya. Kemudian tambahkan sayur dengan porsi yang cukup, minimalkan penambah chip atau kerupuk ya, itu meningkatkan selera makan tapi tidak untuk yang faktor risiko diabetes ya. Kalau tidak bisa sama sekali, biasanya kita substitusi satu keping kerupuk, nasi kurangi gitu 1 sendok misalnya ya. Kemudian makanan penutupnya buah atau puding, tidak makanan-makanan lain yang berbasis tepung ya. Kemudian modifikasi makanan tradisional atau kekinian, karena makanan tradisional itu biasanya gula, tepung ya. Jadi karbohidrat itu mau asin, mau manis, mau anget, mau dingin itu tetap judulnya enak ya. Jadi memang dimodifikasi dengan yang tinggi serat, apakah pakai sayur, pakai puding gitu ya, atau pakai buah. Kemudian sosialisasi atau makanan sehat ya untuk keluarga atau pasien terdekat atau komunitas target kita kalau kita punya binaan misalnya prolanis. Kemudian biasakan makanan yang rasanya tidak tajam manis ya. Kemudian tetap menyertakan kampanye makan sehat kapanpun pada pasien dan komunitas dan populasi. Kemudian mengingatkan untuk selalu aktif sehingga tetap menjaga sensitivitas insulin ya. Oke, maaf. Kemudian sertakan makanan kaya serat dalam setiap makan atau snack. Jadi snack bisa 10 biji kacang atau 1 sendok kacang-kacangan ya, atau puding atau buah. Kemudian gunakan roti gandum utuh atau whole wheat bread dia kalaupun mau gitu ya. Kalau tidak kita bisa substitusi dengan yang lebih tinggi serat dan rendah karbohidrat ya. Kemudian kurangi konsumsi kentang karena orang tuh makan kentang takut dia nggak makan nasi tapi makan kentang takut diabetes ya, salah gitu. Kalau kentang apalagi mashed potato ya sama aja gitu kan, atau perkedel dimasak, paling enak kentang tuh kan panas, kan panas itu indeks glikemiknya lebih tinggi dibanding yang dingin ya. Yang dingin itu ada kristalisasi lebih rendah tapi ya tetap dia meningkatkan gula darah, tapi kentang dingin tuh kan nggak enak ya. Kemudian bisa mix kacang-kacangan dengan protein, sumber protein atau kan hmm, apa makanan-makanan tradisional banyak yang menyertakan dengan kacang-kacangan ya, ataupun dengan snack seperti tadi. Kemudian selalu ada buah sayur karena memang kebutuhan serat itu cukup tinggi ya. Kita lihat nanti ke depannya. Nah, bagaimana untuk lemak? Ada yang disebut MUFA, monounsaturated fatty acid ya. Kita lihat ini aja ujungnya ya. Ditemukan pada minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak kacang, minyak canola ya, dan harus suhu rendah, tidak di atas 70 derajat ya. Karena kalau di atas 70 100
sampai deep frying itu 180 ke atas itu dia akan pecah ikatan rangkapnya, malah radikal bebasnya lebih tinggi ya. Hati-hati ya untuk minyak-minyak yang udah dibeli mahal, nggak enak kalau dipanaskan tinggi sama aja atau lebih lebih berbahaya ya. Nah, kemudian makanan yang kayak mufa termasuk alpukat, ikan berlemak, ya ikan laut dalam berlemak, dan kacang-kacangan ya, atau selai kacang, mengganti selai yang lain dengan selai kacang ya. Tapi tentu saja selai kacang ini jumlahnya terbatas karena ada triglyceride-nya juga. Makanan ini kenapa dianjurkan? Karena meningkatkan sensitivitas insulin pada faktor risiko yang resisten insulin ya. Nah, lemak itu kita nggak bisa milih salah satu karena apa? Setiap jenis minyak-minyak itu adalah mix dari berbagai jenis lemak ya. Ini lihat yang merah adalah safa, lemak jenuh yang harus diminimalkan. Yang biru muda adalah mufa yang cukup baik. Yang hijau adalah pufa. Yang baik adalah pufa omega 3. Rasio dengan omega 6-nya tidak terlalu tinggi ya karena omega 6 nanti bisa dimodifikasi lagi di dalam tubuh. Jadi tinggal kita lihat mana yang paling lebar, yang birunya dan yang kuningnya ya. Flaxseed ya, minyak eh, minyak biji, aduh biji apa ya, biji wijen nggak apa ya, udah ada ini di pasarannya flaxseed ya, di supermarket sudah ada. Hmm. Kita bisa juga mencampur dengan minyak sawit ya, misalnya 50-50, tapi tidak paling untuk ditumis atau untuk salad gitu ya, tidak dipanaskan lebih. Nah yang ini yang harus kita minimalkan ya. Oke, ini kemudian PUFA itu apa? Dia juga terdapat pada minyak nabati ya. Tadi minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak kedelai. Ini rekomendasinya biasanya juga terdapat pada ikan ya. Jadi konsumsi ikan minimal 2 kali per minggu, kalau bisa 3 atau 4 kali per minggu. Jadi mengurangi konsumsi daging merah ya. Kemudian tidak deep frying juga ya. Kemudian meminimalkan saus berbasis krim karena krim itu adalah mix dari minyak dan kuding telur biasanya ya, lemaknya cukup tinggi ya. Kemudian ikan dengan kandungan omega 3 cukup tinggi itu biasanya ikan laut dalam ya, yang paling mudah di kita makarel, sarden ya, tuna, salmon ya. Tuna, salmon ya yang kualitas bagus harganya cukup mahal ya. Herring agak susah ya. Oke, nah ini yang harus kita minimalkan, yang banyak terdapat di pasaran dalam berbagai jenis makanan, tidak kelihatan ada lemaknya seperti cookies, sangat enak dan harganya cukup murah ya. Ini yang harus kita minimalkan ya, diganti dengan buah atau puding tadi ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya yang tadi ya, contoh bahan makanan sumbernya ya bisa dilihat. Jadi memang ya margarin ya kalau bisa ya ke atas ya, canola sudah banyak ya sekarang di supermarket ya. Nah, ini kiat untuk mengontrol, maaf, mengontrol asupan lemak. Jadi pilih produk susu rendah lemak, pilih olesan dari zaitun ya dengan wijen biasanya cukup enak. Pilih mayones rendah lemak, kemudian potong semua lemak yang ada pada bahan makanan sumber yang berbentuk jaringan, kemudian hindari deep frying ya. Jadi yang paling bagus itu dikukus baru di steam, kemudian ditumis, dipanggang ya. Yang lainnya ya lebih jarang gitu ya. Kemudian hindari saus kental berkuah lemak, jangan menambahkan ekstra lemak lagi. Kemudian perbanyak buah, yogurt dan makanan-makanan yang memang rendah lemak ya. Tapi ini ada beberapa nih, roti kering hati-hati, kue beras hati-hati ya, sereal yang sudah dimodifikasi juga hati-hati ya. Oke, ini kemudian, nah, untuk protein memang dianjurkan daging putih dan kacang-kacangan ya. Daging putih tapi tidak kepala ikan, tidak telur ikan, tidak jeroan ikan ya. Daging ayam juga sama, tidak lemaknya, tidak kulitnya, tidak jeroannya. Kemudian variasi kacang-kacangan itu cukup baik ya, dan tidak dianjurkan yang selain itu tadi ya. Maaf, bukan tidak dianjurkan, diminimalkan ya. Nah, kenapa saya anjurkan seperti yang tadi? Karena kacang-kacangan, serealia yang utuh atau buah-buahan yang utuh ini dia mempunyai cukup serat baik di jaringannya maupun di kulitnya. Kalau
beras digiling sampai 2 kali yang biasa kita konsumsi itu habis, ininya sudah habis dan jamnya ini sudah keluar. Padahal di sini ada kromium yang membantu kerja insulin. Ada vitamin B1 juga ya, ada lemak lemak esensial juga. Walaupun jumlahnya cukup sedikit, dalam 100 gram nasi hanya setengah gram lemak, tapi kalau jamnya ini konsumsi itu cukup baik. Ini ada pada apa? Pada bekatul ya, kaya sekali akan nutrisi ya. Demikian juga buah yang minimal modifikasi atau tidak dikupas habis dan tidak di jus halus gitu ya. Ini memberi serat yang cukup. Nah, ini kita lihat ya. Tadi kita ingat kebutuhan serat itu per 24 jam 25 sampai 35 gram per hari. Kita lihat proporsi dari sayur dan buahnya, seratnya tidak banyak. Di sini yang banyak ini per 100 gram ya, per 100 gram matang. Wortel 100 gram hanya 3,3. Brokoli hanya 2,9. Apalagi nih? Jeruk sitrun yang tidak dikupas, jadi dikupas luarnya aja. Jadi sekat-sekatnya itu masih dikonsumsi ya kalau di blender itu dengan sekatnya ya. Ini jeruk lumayan, yang tinggi kacang-kacangan ya, kacang kedelai, kacang hijau, kacang panjang ini cukup kaya seratnya. Kemudian bisa dibaca ya ini. Jadi bayangkan kalau kita tidak memenuhi kebutuhan serat di setiap asupan makan dan tidak memenuhi kebutuhan serat di snack time ya, itu pasti akan kurang. Berapa kali saya penelitian selalu asupan serat orang Indonesia itu di bawah 6 gram ya. Jadi ya wajar kalau prediabetesnya cukup tinggi. Nah, ini adalah kelompok faktor risiko ya. Nah, jadi kemudian karbohidrat lain bagaimana? Apakah aman? Jadi baiknya kita konsumsi karbohidrat itu dengan indeks glikemik rendah. Artinya kemampuan untuk menaikkan gula darah itu cukup rendah ya. Ini kita lihat yang ini aja yang di bawah 55 ya. Mana yang di bawah 55 itu kita bisa ambil. Ini spaghetti ya di bawah 55 tapi dia dikonsumsinya dari spaghetti yang base-nya adalah tepung kedelai bukan dari tepung apa gandum ya yang sekarang atau spaghetti yang berbasis gandum utuh. Pokoknya yang di bawah 55 ini lebih dianjurkan daripada yang lainnya. Ini untuk makanan-makanan yang ada di kita ya. Kita lihat kerupuk cukup tinggi ya. Seperti ini. Nah, bisa juga ada makanan yang rendah serat tapi indeks glikemiknya rendah. Karena apa? Kalau makanan itu ditambahkan ada protein, ada lemak di sana, dia akan lebih turun indeks glikemiknya. Tetapi tentu saja kita tidak inginkan meningkat jumlah lemaknya. Ya, jadi kita harus kritis dari bahan makanan sumber dan diolahnya seperti apa. Jangan sampai lemaknya meningkat walaupun walaupun indeks glikemiknya terpengaruhi agak lebih turun gitu ya. Ini tadi sudah. Jadi ini adalah bahan makanan sumber kalau kita bayangkan dalam satu piring, ini adalah sumber karbohidrat ya. Ini dari serealia ya. Jadi kalau di kita dikenal serealia hanya beras, hanya nasi dan jagung ya yang umum. Tapi sebetulnya ada barley, ada eh, apa ya gandum utuh ya. Ini masuk ke sini. Ya, biasanya satu porsi kita mendapatkan sekitar 15 gram. Ya, satu porsi itu 100 gram hanya 3/4 gelas aqua nasi ya. Kalau lebih dari itu ya silahkan kalikan. Kemudian sumber karbohidrat dari sayur juga cukup besar, tapi komposisinya cukup rendah. Ini kita lihat hanya sepertiganya. Dari buah malah lebih tinggi, ya. Dari buah komposisinya per sajinya 18 gram. Dari dairy product itu rendah ya, hampir nol. Dia hanya ada laktosa di susu ya. Kemudian protein ada tapi juga rendah. Ini hanya didapat dari glikogen kalau daging itu kita ambil segar ya. Jadi tambah lama disimpan, kalau misalnya bukan ikan yang baru dipancing atau hewan yang baru dipotong, itu dia biasanya tambah menyusut glikogennya. Jadi cukup rendah memang ya. Nah, ini bahan makanan sumbernya ya. Ini bayangkan kebutuhannya segini. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan ini kita lihat untuk kebutuhan persentase ya, yang persentase yang tadi ini adalah jumlahnya dalam gram ya. Nah, sebetulnya ada dari referensi dari Kemenkes yang isi buku foto makanan itu kita bisa lihat nanti lihat salah satu contohnya di belakang ya. Untuk ukuran rumah tangga karena pasien biasanya atau masyarakat apalagi dia sehat tidak
tidak suka yang terlalu jelimet rekomendasinya. Jadi tambah sederhana, tambah diikuti. Kalau tambah ribet, dia nggak akan nurut ya. Nah, kita lihat di belakang ya untuk ukurannya. Nah, ini adalah sumber lemak. Jadi memang paling banyak didapat dari dairy produk dan protein ya. Sebagian dari serealia ya, karena satu dia ada grain itu ada biji-bijian dan grain yang berlebih juga nanti akan dikonversi menjadi lemak. Ya, sedikit sekali di buah dan sayuran, terutama sayuran yang banyak biji-bijinya ya. Kemudian ini adalah sumber protein ya. Sedikit yang lain hanya ada di protein. Makanya memang merupakan salah satu nutrisi esensial, tapi untuk faktor risiko diabetes kita harapkan yang rendah lemak ya proteinnya. Nah, ini adalah sumber lemak tadi ya. Hati-hati untuk makanan berbasis red meat ya, iga, terus apalagi buntut ya, terus sirloin ya, dengan lapisan lemaknya cukup tebal, kemudian daging bebek itu juga kenapa lebih gurih karena memang lemaknya lebih tinggi dibanding daging ayam ya. Ini gambaran persentasenya per kali makan kita akan dapat segini. Kemudian, nah, ini kebutuhan harian, ini rekomendasi dari angka kebutuhan gizi ya. Kalau dilihat sebetulnya presisinya laki atau perempuan, kemudian berapa kisaran berat badan dan berapa kisaran tinggi badan. Ini kisarannya ke berat badan dan tinggi badan normal. Ini adalah kebutuhan dalam gram karbohidrat, gulanya maksimal 10% dari total kebutuhan, kemudian ada kebutuhan lemak yang 20% tadi maksimal 25% ya. Nah, ini apa nih sebentar. Ini adalah kebutuhan natrium ya. Oke, nah ini adalah yang bisa dilihat teman-teman dari isi piringku. Dari buku foto makanan ya. Jadi nasi putih itu kalau yang biasa, yang normal itu segini, 1 centong 100 gram. Tidak terlalu penuh ya, tapi tidak terlalu sedikit. Ini adalah porsi normal. Yang sedang biasanya cowok segini ya, kalau nasi Padang biasanya segini nih ya. Ini akan habis karena apa dengan bumbu-bumbunya yang cukup enak ya, itu biasa nggak sadar kita habis ya. Nah, kemudian ini kalau roti ya, jadi yang ukuran sandwich dengan ukuran roti yang atasnya gosong itu beda ya. Satu potong tawar gandum 40 gram sehingga satu porsi makan setara dengan 100 gram ini hanya 2 slice yang ukuran sandwich. Kalau yang ukuran bundar itu setaranya 3 slice tapi diharapkan whole wheat bread ya. Kemudian mie mie ini hanya 25 gram ya. Itu mie kering itu kalau dimasak 1 piring 100 gram kalorinya sama dengan ini ya, tapi ini porsi kecil ini ya. 1 sendok 10 gram. 10 gram itu 40 kalori setara dengan sepertiga porsi nasi. Sebenarnya cukup padat ya mie itu karena apa? Dia diolah berkali-kali dan seratnya sudah banyak berkurang ya. Kemudian ini gambarannya. Jadi 1 slice roti itu kalorinya 100, sorry, 101 porsi roti ya. Eh, tadi 2 iris itu 106 ya. Maaf, mohon maaf. 1 porsi ini, 1 porsi nasi yang umum 170 sampai 204 kalori. Roti itu 1 slice 106 kalori yang gini ya, yang besar ya. Kemudian mie per mangkok itu 219 kalori ya. Jadi memang tambah enak, tambah padat kalori, biasanya tambah padat karbohidrat dan lemaknya ya. Nah, ini contohnya nasi goreng ya. Nasi goreng, ini nasi goreng apa ya? Dia pakai bakso ayam, ya. Spesial dia pakai minyak wijen ya. Jadi berarti dia nasi goreng tradisional aja kan ya. Kita lihat beratnya sekitar segini ya. 1 mangkuk, kalorinya segini, kemudian proteinnya segini, lemak, kolesterol, karbohidrat, serat, dan natrium. Kalorinya hampir 1.000 kalori loh ya. Kalau 1 porsi kita makan nasi, lauk, sayur, nasi putih, sayurnya cukup banyak, itu sekitar 600 sampai 700 kalori. Tapi kalau nasi goreng aja hanya dari 1 mangkuk ya itu 1.000 kalori ya. Kemudian proteinnya 12 gram dapat memang dari bakso, daging ya.
apalagi dia pakai ayam. Oh, sorry, pakai ayam 30 gram ya. Jadi setengah porsi ayam ya. Kemudian dia ada lemaknya ya. Lemaknya segini. Kemudian kolesterolnya cukup tinggi karena kita kasih telur. 2 butir telur. Ini telur juga yang meningkatkan kalori ya. Kemudian ya karbohidratnya segini, serat. Kita lihat persentase terhadap kebutuhan harian. 1 porsi nasi goreng dengan setengah potong ayam, 1 buah bakso, kemudian 2 butir telur karena telur itu satu di mata sapi, satu di orak-arik biasanya dengan nasinya. Ditambahkan minyak wijen. Sebenarnya minyak wijen cukup sehat ya, tapi biasanya nggak 1 sendok sih cukup, 1 sendok teh bukan sendok makan ya. Nah ini lihat kebutuhannya ya. Ini kolesterolnya memenuhi lebih dari kebutuhan harian, natriumnya jauh memenuhi dari kebutuhan harian ya. Ini karbohidratnya segini. Gimana seratnya? Hanya 1,8 gram. 0,606%-nya ya. Jadi memang kita harus kritis kalau bikin nasi itu telurnya cukup satu, mungkin nggak pakai bakso ya. Atau kalau mau putih telur dua, bisa pakai ayam ya, bisa pakai bakso karena yang jadi masalah adalah kuning telurnya. Tapi sawinya tidak 50 gram, 100 gram sawinya ya. Minyak wijennya hanya 1 sendok teh, kecap manis juga dikurangi hanya 1 sendok makan. Kemudian saus tiram biasanya kita skip nih kalau pakai kecap nggak pakai saus tiram ya. Ini adalah resep di kafe-kafe yang harganya menengah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita gitu ya. Kemudian bagaimana dengan French fries ya? French fries ya, oke. 1 porsi itu 655 kalori. Proteinnya memang sedikit lebih tinggi daripada nasi, lemaknya lebih tinggi karena dia digoreng kering, karbohidratnya segini, sodiumnya segini. Ya, dia nggak ada kolesterol memang karena kolesterol itu kalau kita tambahkan taburan keju misalnya ya, dia memenuhi hanya 1 porsi atau 150 gram French fries itu memenuhi kebutuhan hampir sekian ya. Lumayan ya, jadi kita harus kritis terhadap makanan sehari-hari yang kita hadapi. Jadi bagaimana take home message-nya untuk eh, populasi faktor risiko dan juga untuk prediabetes dan harus lebih patuh lagi untuk penderita diabetes, perbaiki pola hidup dan pola makan, kurangi yang berlebih, normalkan yang tidak normal, periksa lab berkala untuk yang berisiko, jadwal makan utama teratur, kontrol makanan selingan yang tinggi serat dan rendah kalori, rendah karbohidrat, perhatikan bahan makanan sumber yang aman tadi, kemudian perhatikan variasi bahan makanan pengganti, kritis terhadap komposisi nutrisi makan, dan berupaya untuk selalu merubah atau memperbaiki pola asupan makanan karena yang dibutuhkan adalah konsistensi. Tidak hanya setelah kita edukasi, happening dia 3 hari, 1 minggu patuh, tapi kesananya seperti itu lagi ya. Jadi seperti itu eh, penjelasan mengenai bagaimana kontrol pola makan pada populasi yang beresiko diabetes ataupun yang diabetes sebetulnya ya. Nah ini dari poin-poin yang disampaikan tadi mungkin ada 2 hal yang belum saya sampaikan adalah aktivitas fisik ikuti rekomendasi dari Perkeni 3 kali 50 menit atau 5 kali 30 menit dengan intensitas yang sedang. Artinya cukup capek gitu ya. Kemudian kontrol lemak dan garam karena itu juga akan memperberat. Garam ada bypass yang langsung ke menurunkan sensitivitas dari insulin juga. Kemudian fungsi ginjal juga tetap dikontrol ya, termasuk poin yang mana? Karena kalau salah asupan makanan atau dia dari makanan yang tiba-tiba tinggi, tiba-tiba drastis diturunkan tidak terkontrol juga risikonya pada peningkatan kadar asam urat, terutama di masa bulan puasa gini. Ya biasanya asupan cairan kurang sehingga asam uratnya sedikit agak meningkatnya, yang sampai ke batas yang harus diobati gitu ya.
Demikian penjelasan paparan mengenai pola makan untuk mengontrol diabetes dari saya. Mudah-mudahan terpenuhi semua kewajiban dari penyelenggara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi atau siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Izin stop share.